Menurut IMD World Competitiveness Ranking 2026, Malaysia telah dinobatkan sebagai negara yang ke-15 dunia dalam kalangan negara yang berdaya saing ekonominya. Ambil masa dalam 1 tahun saja, kita turun 8 anak tangga, duduk tangga 15. Setanding dengan negara-negara yang hebat ni. Daya saing Indonesia menurun tajam. Tingkat daya saing Indonesia turun 13 peringkat, di mana tingkat daya saing Indonesia turun ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa kembali hari ini masih bersama saya di Jumat Berkah. Bagaimana kabar Anda semua di sana menjelang weekend ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun itu pekerjaan hari ini dimulai dengan bismillah dan diselesaikan dengan aman dan juga sesuai dengan harapan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada kabar yang spektakuler. Mungkin ada sebagian dari Anda yang baru saja mendengarkan kabar ini, tapi mungkin ada sebagian lainnya yang belum pernah mendengarnya. Bahwa di tahun 2024, kita semua tahu 2024-2025 prestasi Malaysia lewat daya saing negaranya itu semakin meningkat. Tapi tak cukup sampai di situ. Ternyata di tahun 2025-2026 Malaysia daya saing negaranya lebih jauh meningkat lagi, guys. Bahkan melewati 8 negara, naik 8 peringkat. Namun yang menyedihkan menurut saya, di saat Malaysia naik daya saingnya, Vietnam naik, Thailand naik, Indonesia juga turun, guys. Malaysia naik 8 peringkat, Indonesia malah turun 8 peringkat. Apa rahasianya? Kita saksikan dulu video ini. Ini strategi sebenarnya. Seriously, saya cukup berbangga dengan PMX dan Kerajaan Madani di atas kejayaan yang dilaksanakan tahun demi tahun, saudara. Kalau ada di antara mereka yang tak berbangga dengan PMX kita, saya fikir mereka ini ada masalah hati, saudara. Kerana benda yang baik ni kita kena sokong. Menurut IMD World Competitiveness Ranking 2026, Malaysia telah dinobatkan sebagai negara yang ke-15 dunia dalam kalangan negara yang berdaya saing ekonominya. Satu rekod yang hebat buat Madani, kita telah naik 19 anak tangga dalam masa 2 tahun dan naik 8 anak tangga berbanding tahun 19 lepas. dan 8. Ianya satu kedudukan yang cemerlang untuk negara kerana Malaysia akan dijadikan destinasi pilihan buat pelabur. Iyalah saudara, pelabur ni dia tengok senarai negara yang mempunyai ekonominya berdaya saing dan kita berada di kedudukan yang ke-15 dunia. Sebab itu saya bangga dengan PMX dan seluruh jentera kerajaan perpaduan yang bekerja keras untuk negara kita. Bila banyak pelaburan masuk, limpahan ekonominya pun memberikan manfaat kepada rakyat seluruh negara. Nah, coba kita saksikan dulu di sini. Pada tahun 2022, itu IMD mencatat Malaysia berada di peringkat 32 untuk daya saing ekonomi. Di tahun 2023 mereka naik di urutan ke-27. Kemudian tahun 2024 mereka berada di 34, peringkat 34. Agak sedikit menurun. Namun coba kita saksikan di tahun 2025 ke tahun 2026. Di tahun 2025 mencatat IMD untuk Malaysia daya saing ekonominya berada di peringkat 23. Kemudian di 2026 jauh melesat sangat tajam, berada di peringkat 15, naik 8. Ini apa kunci rahasia sebenarnya, guys? Kok bisa tiba-tiba dari peringkat 23 langsung ke 15? Kita bisa membaca semuanya. Apabila di tahun 2026 saja bisa terjadi apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, di sini tampak semua bisa dilakukan. Dan mungkin saja kacamata saya ini melihat dan memprediksi bahwa di tahun 2007 sampai 2028
itu mungkin Malaysia bisa saja berada di peringkat 10 besar dunia. Dengarkan itu. Kau bayangkanlah dalam 70 negara, Malaysia hari ini duduk pada anak tangga yang ke-15. Berbanding pada tahun 2025, kita duduk pada anak tangga yang ke-23. Ambil masa dalam 1 tahun saja, kita turun 8 anak tangga, duduk tangga 15. Setanding dengan negara-negara yang hebat ni. Ini menunjukkan ekonomi kita ni berada di landasan yang betul. Ekonomi kita tengah stabil, mata wang kita tengah kukuh, banyak pelaburan masuk. Alhamdulillah, ni adalah hasil usaha daripada PMX. Penat lelah dia pergi negara sana, pergi negara sini, cari pelaburan apa semua yang korang kecam sebelum ni. Ini adalah hasil dia. Yang iktiraf negara kita hari ni duduk pada anak tangga yang ke-15. Bukannya harakah, bukan. Daripada IMD World Competitiveness. Dia yang iktiraf negara kita ni. Dalam masa yang sama ada seorang mamat ni, dia kata 110 bilion tu hasil daripada dia. Dia yang tarik pelaburan daripada pimpinan dia, daripada kerajaan negeri dia. Bila kita tengok mamat tu, dia tak pergi mana pun. Berapa negara dah dia pergi. Buat lawatan, tarik pelaburan. Tak ada pun. Tapi dia claim, tak ada kena ucap terima kasih sikit. Memanglah ada usaha sikit daripada kerajaan negeri. Tapi jangan lupa jasa daripada federal ni lah yang tolong. Ucaplah terima kasih. Dan bukan kita nak apa pun, jangan kita claim seorang-seorang. Tahulah nak dekat PRN ni, jangan claim seorang-seorang. Nah, kalau tambahan dari saya sedikit, ini kalau menurut saya pribadi, secara personal saya katakan bahwa sebenarnya kalau seandainya saja PMX ini tidak masuk ke banyak negara dan tidak merayu negara-negara sana untuk masuk melabur ke Malaysia, maka mereka semua juga akan masuk. Yakin? Saya yakini. Karena mereka semua sudah didukung di Malaysia lewat birokrasi, lewat infrastruktur, lewat semua kepastian hukum yang membuat mereka semua merasa inilah waktunya. Jadi mereka semua tanpa dipanggil pun hatinya akan bergerak demi keuntungan bersama. Malaysia kini nombor 15 paling berdaya saing di dunia. Di sebalik pelbagai dakwaan kononnya ekonomi Malaysia semakin lemah, laporan antarabangsa menceritakan kisah yang berbeza. Dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026, Malaysia melonjak 8 anak tangga daripada kedudukan ke-23 tahun lalu kepada tempat ke-15 dunia. Lebih menarik, Malaysia mengatasi beberapa negara maju seperti United Kingdom, Jerman, Korea Selatan dan Thailand. Kalau tengok rekod 5 tahun kebelakangan ini, prestasi Malaysia juga menunjukkan peningkatan yang ketara. Tahun 2022, Malaysia berada di tangga ke-32. 2023 naik ke tangga ke-27. 2024 turun ke tangga ke-34. Tetapi di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia melonjak semula ke tangga ke-23 pada 2025 dan kini ke tangga ke-15 dunia. Apa maksudnya? Ia menunjukkan keyakinan pelabur semakin meningkat, daya saing negara semakin kukuh, dan dasar ekonomi yang dilaksanakan mula mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Ya sudah tentu masih banyak yang perlu diperbaiki. Tetapi apabila sebuah badan antarabangsa meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing di dunia, itu bukan lagi soal persepsi. Itu adalah penilaian berdasarkan data. Tahniah Malaysia. Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terus berusaha memulihkan keyakinan terhadap ekonomi negara. Wayau, coba tengok nih. Negara-negara pesaing Malaysia macam apa? Seperti negara apa itu? Bukan main-main. Hong Kong, Tiongkok. Tengok, Switzerland, Taiwan, Uni Emirat Arab, Irlandia, Swedia, Chile, Arab Saudi, Luxembourg. Oi mak, ini negara-negara kaya ini. Daya saing Indonesia menurun tajam. Berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking atau WCR 2025, tingkat daya saing Indonesia turun ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia.
Berdasarkan laporan yang diumumkan World Competitiveness Ranking atau WCR 2025 oleh IMD World Competitiveness Center atau WCC, tingkat daya saing Indonesia turun 13 peringkat, di mana tingkat daya saing Indonesia turun ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Tercatat dalam 3 tahun terakhir, Indonesia berhasil terus memperbaiki posisi dari peringkat 44 di tahun 2022, naik ke peringkat 34 di tahun 2023, hingga akhirnya ada di posisi 27 pada tahun 2024. Sementara itu, 3 dari 5 negara Asia Tenggara dilaporkan daya saingnya juga turun peringkat. Thailand turun 5 peringkat dan Singapura turun 1 peringkat. Di sisi lain, posisi Malaysia berhasil naik 11 peringkat, dan Filipina naik 1 peringkat. Kenaikan peringkat kedua negara ini didorong oleh kebijakan industri dan investasi digital yang strategis. Direktur World Competitive Center IMD Arturo Bris mengatakan, pasca pandemi Indonesia merupakan salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR yang naik 11 peringkat. Saat itu, daya saing Indonesia didongkrak dari nilai ekspor migas dan komoditi. Di sisi lain, berdasarkan World Competitiveness Ranking oleh IMD World Competitiveness Center, 66,1% eksekutif Indonesia menganggap kurangnya peluang ekonomi menjadi pendorong polarisasi. Artinya, masalah ekonomi mendasar seperti infrastruktur yang tidak memadai, ketimpangan struktural, angka pengangguran yang tinggi, minimnya penciptaan lapangan kerja baru, dan pembangunan yang tidak merata harus menjadi porsi perhatian yang besar. Dan ternyata Indonesia turun 11 peringkat dari 2024 ke 2025 menjadi peringkat ke-40. Dan hingga detik ini Indonesia sudah turun lagi 8 peringkat. Dari 2025 ke 2026 sekarang berada di peringkat 48. Thailand yang awalnya di tahun 2025 ada di peringkat ke-30, sekarang Thailand malah melesat ke peringkat 26. Dan Malaysia tahun kemarin berada di peringkat ke-23 dan sekarang sudah tercatat berada di peringkat 15 dunia daya saing ekonomi terbaik. Nah, ini yang terbaru kita saksikan. Malaysia peringkat ke-15, Thailand berada di peringkat 26, Vietnam ada di peringkat ke-27, dan Indonesia ada di peringkat ke-48. Padahal 2 tahun yang lalu Indonesia ada di peringkat ke-27. Mengapa semudah itu terjun bebas menjadi ke-48 dari 70 negara? Mengapa? Nanti sulitnya lagi untuk memperbaiki, tahu-tahu jatuhnya jauh sekali. Pernah tak kita terfikir, macam mana sebuah negara kecil seperti Malaysia boleh buat kuasa-kuasa besar dunia dengar cakap kita? Rahsianya bukan pada saiz tentera, tapi pada karisma seorang pemimpin. Tengok sajalah Kremlin baru-baru ini. Rusia yang terkenal dengan protokol kaku dan pemimpin yang jarang senyum boleh cair dengan hanya 1 gurauan tentang 3 tahta dan kesetiaan pada isteri daripada PM kita. President, you tested me. It is a trick. You asked me before. He asked me, the 310, the through, you see. So, which one is on the right? I said, on the right. On the left? I said, the second one. He said, that I paid that. The 3 thrones became viral throughout the world, thank you. Although I still have 1 wife till now. Kebanyakan pemimpin dunia jadi kerdil dan skema depan gergasi dunia. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau masuk ke sarang sang singa dengan gaya seorang maestro. Dalam tegas mempertahankan prinsip negara, beliau tahu bila masa nak selitkan candaan yang meruntuhkan tembok formaliti. Ini bukan politik murah, kawan-kawan. Ini adalah seni diplomasi tahap tertinggi yang sangat jarang ada pada pemimpin lain. Dunia kagum bukan sebab kita tunduk, tapi sebab DSAI meletakkan Malaysia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mereka. Beliau dihormati di barat, disegani di timur. Kata-katanya dinanti, pandangannya dicari.
Apabila dunia memandang tinggi pemimpin kita, martabat seluruh rakyat Malaysia turut terangkat sama. Kita bukan lagi penonton di tepi padang geopolitik global. Kita kini adalah pemain utama. Inilah kepimpinan organik yang bijaksana. Inilah masa depan kita. Bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia melangkah gagah ke persada dunia. Saya suka itu kalimat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, memandang negara Malaysia sebagai negara yang sangat berpengaruh saat ini. Coba tengok, para pemimpin dunia percaya ini tak mudah. Sekarang pemimpin Malaysia itu sangat merepresentasikan Malaysia saat ini yang benar-benar pengaruhnya sangat menonjol di dunia internasional. Salah satunya adalah daya saing Malaysia yang semakin meningkat, mata uang yang semakin kukuh, pelaburan asing semakin ramai dan bertubi-tubi datang mengantri-ngantri untuk masuk ke negara Malaysia. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang begitu tinggi. Bahkan saya yakini tak akan lama lagi Singapura akan mampu dapat tersaingi oleh Malaysia saat ini. Tunggu saja waktunya. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Aku mau mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada anda semua. Mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dulu videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.